Nama saya Sirius Malwaru, NIM 1905120434, Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kabeling kabel UTP. Sekalian juga melalui video ini nanti akan ada simulasi pemasangan kabel UTP. Tapi sebelum praktek, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu kabel UTP. Secara pengertian, kabel UTP itu merupakan kepanjangan dari kata Unsealed Twist Pair. Unsealed berarti tidak memiliki pelindung, twist artinya berpilin, dan pair artinya berpasangan. Berarti kabel ini adalah kabel berpilin berpasangan. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Contohnya bisa dilihat dari gambar di samping. Kabel UTP sendiri memiliki beberapa kategori berdasarkan perkembangannya. Tapi sebelumnya kabel UTP itu terdiri dari 8 kabel yang berbeda warna. Yang pertama adalah orange, kedua putih orange, ketiga hijau, keempat putih hijau, kelima biru, keenam putih biru, ketujuh coklat, dan kedelapan adalah putih coklat. Kategori kabel UTP yaitu pertama adalah kategori 1 yang dimana digunakan dari tahun 1983 yang menghubungkan telepon analog. Dilihat dari kegunaannya sendiri, sekarang sudah tidak cocok lagi kalau digunakan pada saat yang sekarang. Selanjutnya kabel UTP kedua atau kategori 2 adalah pengembangan dari kategori 1. Kemampuannya sudah bisa mentransfer data hingga sampai 4 Mbps. Dan bahkan kabel ini juga bisa mentransmisikan suara digital. Lanjut ke kategori 3 yaitu kabel UTP yang bisa mentransmisikan data hingga 10 MB per second. Tujuannya ya untuk mentransmisikan data yang bersifat digital yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kategori keempat yaitu kategori kabel UTP yang bisa transmisi hingga 16 MB per second. Kategori kelima yaitu kategori yang transmisinya bisa sampai dengan kecepatan 100 MB per second. Nah, ini loncatan yang begitu jauh daripada generasi-generasi sebelumnya yang hanya bisa mencapai 16 MB per second saja di kategori 4. Kemudian kategori 5, tapi ini adalah kategori 5E yang bisa memiliki perbedaan frekuensi sinyal hingga 100 MHz. Kategori 6 yaitu pengembangan dari kategori 5 yang bisa transmisi dengan kecepatan hingga 1 GB per second atau 1000 MB per second, dan frekuensi sinyal yang bisa dilewatinya sampai 200 MHz. Lalu yang terakhir ada kategori 7 yang bisa transfer data atau transmisi hingga sampai 10 GB per second dengan frekuensi sampai 600 MHz. Baik, itu saja kategori-kategori kabel UTP. Sekarang kita masuk ke dalam simulasi pemasangan kabel UTP melalui aplikasi Android. Namun sebelum pemasangan, kita perlu tahu metode pemasangan kabel UTP itu ada dua, yaitu straight dan crossover. Kalau straight itu artinya ujung yang satu sama persis dengan ujung yang lain. Sedangkan crossover itu berbeda pemasangannya dibanding dengan ujung yang lainnya. Urutan kabel pada pemasangan kabel UTP ada tipe 568A dan juga ada yang 568B. Standar urutan kabel ini disebut dengan EIA atau TIA yang dibedakan A dengan B. Kalau metode pemasangan straight, maka metode yang digunakan satu saja untuk kedua ujung kabel. Sedangkan crossover menggunakan kedua metode urutan kabel ini di salah satu ujung kabelnya berbeda dengan ujung yang lainnya. Urutan pemasangan kabel bisa dilihat seperti di gambar. Sekarang kita langsung melakukan simulasi menggunakan aplikasi Android UTP Cable Simulator. Pertama, kita download aplikasi simulatornya di Google Play Store. Kemudian dibuka. Kemudian masuk ke training mode. Klik tab to start. Kita akan merancang model EIA TIA 568A. Potong kabel menggunakan scissors. Kemudian pakai sistem tool blade untuk memotong pelindung warna putih. Kemudian dirapikan talinya sesuai dengan urutan. Kemudian luruskan kabelnya yang sudah berpilin menggunakan hand tool. Kemudian rapikan dan urutkan sesuai dengan urutan kabel menurut aturan 568A. Kemudian ambil
konektor RJ45 dan sesuaikan dengan letak tembaganya. Jika sudah pas, maka segera ambil tang crimping untuk merekatkannya, menekan tembaganya, kemudian cek menggunakan tester dan berhasil. Kemudian lanjut ke 568B. Dengan cara yang sama, gunting bagian luarnya, potong, kemudian urutkan menggunakan hand, betul. Kemudian atur kembali, sesuaikan urutannya menurut urutan 568B. Kemudian di crimping dan menggunakan tester, dicek apakah sudah bisa, maka benar B strike. Maka sukses hasil percobaan menggunakan simulator kabel UTP. Lanjut dengan simulasi pemasangan menggunakan perangkat-perangkat yang nyata. Di sini saya menggunakan kabel UTP Cat 6. Untuk konektornya saya memakai RJ45, kemudian satu buah kabel tester untuk mengecek kabelnya apakah sudah terpasang dengan benar, kemudian satu buah tang crimping. Langkah pertama, saya mengambil salah satu ujung dan kabel saya menguliti bagian terluarnya menggunakan pemotong. Setelah itu saya rapikan dan saya potong kabel bagian tengahnya yang ada plastik agak keras. Saya rapikan dan saya susun menurut aturan TI TIA 568B. Setelah tersusun, saya rapikan dengan memotong semua ujungnya agar rata. Setelah itu saya masukkan ke dalam konektor RJ45. Setelah yakin semuanya terpasang dengan benar, saya menekan tembaganya menggunakan tang crimping. Di sini saya kembali memastikan apakah urutannya sudah benar. Setelah yakin, maka saya press menggunakan tang crimping. Ini baru satu ujung. Sekarang lanjut ke ujung yang lainnya. Dengan cara yang sama, saya kembali melakukan hal yang sama seperti di ujung yang pertama. Videonya saya percepat supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Setelah yakin semuanya urutannya sudah benar, saya masukkan ke dalam konektor dan saya crimping lagi dengan ujung yang sama dengan ujung yang pertama. Maka ini bisa disebut dengan urutan strike. Sini bisa dilihat di testernya, semua lampunya berjalan lurus. Jadi ini adalah strike, tipe pemasangan strike seperti ini contohnya. Maka saya bongkar lagi, saya akan mengganti ujung yang lainnya menggunakan tipe penyusunan yang lain, sehingga kabel ini bisa juga dipasang cross.
Di ujung yang pertama saya menggunakan EIA-TI 568B, maka di ujung yang satu ini saya akan menggunakan urutan yang lain. Karena pemasangan cross berbeda dengan ujung yang lain, dia bersilangan, maka saya coba urutkan sesuai dengan urutan yang berbeda dengan ujung pertama. Kemudian saya masukkan ke dalam konektor RJ45. Seperti biasa saya crimping lagi. Setelah yakin, saya mencoba meriksa lagi apakah semuanya sudah menekan kabel di bagian dalam konektor. Setelah yakin semuanya sudah menyentuh kabel, saya mencoba memasukkan kedua ujungnya ke dalam tester, dan inilah hasilnya. Tuh, kabelnya tidak berjalan seperti yang pertama tadi, hanya beberapa ujung saja yang bisa berjalan lurus. Karena dalam metode cross sendiri seperti ini, dia bersilangan, beberapa yang bersilangan. Jadi sekian saja praktikum pada saat ini, dan ini sudah berhasil. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai cabling kabel UTP. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah dalam melakukan simulasi ataupun pembicaraan saya yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di video berikutnya.